Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Bersama saya, Petrus Yabes Putra. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi dan sedikit menjelaskan kepada kalian melalui media pembelajaran ini ya. Kira-kira ada yang tahu tidak materi apa yang akan kita pelajari bersama? Ayo tebak. Yaps, benar sekali. Saat ini kita akan mempelajari materi terkait teks anekdot. Baik teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait pengertian teks anekdot, fungsi teks anekdot, dan struktur teks anekdot. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya mau bertanya, adakah di antara kalian yang sudah pernah mendengar kata anekdot? Belum? Kalau kejadian lucu, pasti kalian sudah sering mendengarnya ya. Baiklah teman-teman, kejadian lucu tentunya sering kita dengar maupun kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Dan cerita lucu sendiri memang bagian dari teks anekdot teman-teman. Nah, untuk memahami lebih dalam terkait apa itu anekdot, silahkan kalian simak video berikut ini. Di suatu hari yang cerah, ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang di depan kampus. Ton, kamu memperhatikan gak dosen kita yang ilmu politik itu? Kalau ngajar, pasti duduk terus, gak pernah mau berdiri. Gitu aja kok diperhatiin sih Jo. Lah, kamu tahu nggak sebabnya apa? Ya, barangkali dia itu capek kalau berdiri, makanya dia itu duduk terus. Bukan itu sebabnya. Ternyata dosen itu juga seorang pejabat loh. Loh, terus apa hubungannya? Ya jelas ada hubungannya. Jadi, kalau misalnya dia berdiri, dia itu takut kalau kursinya diduduki oleh orang lain. Oh, jadi gitu. Nah, gimana teman-teman video tadi? Jadi di video tersebut diceritakan ada dua mahasiswa yang sedang membicarakan tentang dosen mereka. Dosen tersebut ternyata seorang pejabat loh. Nah, karena seorang pejabat, maka dia tidak mau untuk berdiri alias maunya duduk terus. Sama seperti jabatan, maunya diduduki terus, tidak mau digantikan dengan orang lain. Jadi, itulah yang namanya anekdot. Kalau sekedar humor atau cerita lucu, itu kan cuman lawak-lawakan biasa. Tetapi kalau anekdot itu lucu sekaligus menyindir juga. Tentu saja kalian juga pernah melihat stand up komedi. Kalau kalian sering melihat hal tersebut, biasanya kalian tahu mereka itu tidak hanya sekedar melucu, tetapi juga terdapat kritikannya. Atau di media cetak ataupun elektronik, dan sekarang media sosial banyak sekali bertebaran cerita-cerita humor, tetapi menyindir alias anekdot tadi. Jadi, pengertian dari anekdot adalah cerita lucu atau humor yang berisikan kritikan terhadap sesuatu. Biasanya cerita tersebut berdasarkan dari pengalaman pribadi ataupun rekaan. Anekdot merupakan solusi bagi kita yang ingin mengungkapkan pendapat atau kritikan, tetapi menggunakan bahasa yang sopan, halus, dan tidak menyakiti orang lain. Hal ini dikarenakan sesuatu yang dibungkus dengan humor biasanya lebih diterima oleh masyarakat. Adapun fungsi dari teks anekdot.
Anekdot berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakan itu. Hanya saja, dibandingkan dengan teks cerita lainnya, anekdot memiliki kekhususan, yaitu mengandung unsur humor ataupun unsur lucu. Kelucuan dalam anekdot tidak sekedar mengundang tawa, tetapi humornya itu ada pula ajakan merenungkan sesuatu kebenaran. Di dalam teks anekdot memiliki struktur. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Yang keempat, reaksi. Dan yang terakhir, koda. Mari kita mendalami bersama satu persatu struktur anekdot tersebut. Abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang suatu teks. Selanjutnya, orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab terjadinya krisis. Selanjutnya, krisis atau komplikasi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Bagian inilah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Kemudian, reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya terdapat berupa persetujuan komentar ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai dengan kata-kata akhirnya, seperti itulah, demikianlah. Berdasarkan strukturnya, maka di dalam teks anekdot akan membentuk diagram seperti gambar di samping, yaitu membentuk seperti gunung, dan struktur krisis sebagai puncaknya. Nah, demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di kelas Bahasa dan Sastra Indonesia berikutnya.